mungkin banyak yang belum familiar. Iya Bisa benar. jelasin dulu apa sebenarnya sarkopenia itu, Dok? Iya, jadi Namanya serem eh, juga, Dok. eh, ya nama baru gitu ya, baru kenal. Sarkopenia Baik, ya. saya izin share slide-nya Pak ya, supaya Silahkan. lebih lebih mudah eh, mengkomunikasikannya. Nah, ini adalah slide yang pertama. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung di sini. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di sini. Meskipun hari ini agak heboh ya Pak ya, Jakarta ya. Jadi Ya, mungkin kita doakan banyak semua yang reda cepat ya, bisa ya, normal kembali ya. ya benar. Nah, eh, saya ingin menampilkan gambar ini. Pasti sudah banyak yang tahu ya siapa siapa yang saya sedang tampilkan ini. Ya, eh, beliau adalah eh, apa istri presiden yang di usia 85 tahun pada waktu ulang tahun itu masih bisa menggunakan heels yang sangat tinggi dan masih bisa berdansa. Ya, tentunya kita ingin yang seperti ini daripada atau dibandingkan dengan foto yang di sebelahnya ya, yang mungkin usianya lebih muda, tetapi penampilan fisiknya itu sangat berbeda. Nah, salah satu penyebabnya adanya perbedaan ini adalah sarkopenia. Sarkopenia, Dok, itu penyebabnya. Ya, Baik. sarkopenia itu adalah hilangnya massa dan kekuatan otot. Massa itu jadi seperti kepadatan gitu ya, jumlah ya, yang terjadi secara progresif, terutama pada orang yang lanjut usia. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ototnya lebih kecil dibandingkan yang otot di sebelahnya. Ini adalah sarkopenia yang ini, yang ototnya menjadi kecil, jumlahnya lebih sedikit. Nah, diagnosis sarkopenia itu meliputi penurunan tiga karakteristik. Ini kalau bahasa kedokterannya ya, tapi maksudnya eh, diagnosis sarkopenia itu ditegakkan kalau ketemu kekuatan bermasalah di kekuatan otot, kuantitas atau kualitas otot, dan kemampuan fisik. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sarkopenia. Baik, Dok. Jadi berarti ini ada serat-serat otot yang sebelah kiri, Hilang Dok, itu ada atau banyak mengecil. seratnya ya. Yang sebelah Ya, kanan tuh yang ya, sebelah kiri itu gambar banyak seratnya ya. Ada type ya of dua besar. fiber, tipe satu fiber. Ya, Sedangkan ya, yang sebelah kanan ototnya nih loss of type 2 atau tipe 2 ya, fibernya sudah benar. hilang. Akibatnya otot mengecil, Dok ya. Mengapa sarkopenia disebut sebagai ancaman senyap, Dok? Kok ancaman senyap? Apa maksud senyap, Dok? Kenapa? Iya, karena tidak disadari terjadinya dan berlangsung secara bertahap. Nah, keadaan ini terjadi masa otot menurunnya perlahan, tidak jadi tidak kelihatan ada perbedaan. Kalau kita lihat di sebelah sini ya, ini yang normal, ini yang sarkopenia. Dari luar itu besar bentuknya itu sama, tetapi di dalamnya ternyata yang satu ototnya sudah mengecil, yang satu ototnya masih besar, yang normal. Nah, ini berlangsung bertahun-tahun seiring dengan usia juga, dan ini terkait dengan beberapa hormon. Nah, inilah kenapa kok disebut senyap atau eh, apa sepi gitu, nggak tahu sudah terjadi. Itu Pak penjelasannya. Jadi dok, kita merasanya kok normal-normal aja. Iya Eh, benar. Kayaknya tangan saya masih gede-gede aja gitu ya. Iya, Nggak taunya sudah kecil ototnya di dalam dok gitu. benar Maksudnya gitu dok sekali, ya. benar sekali. Apa saja akibat yang bisa timbul bila sarkopenia ini tidak dicegah atau ditangani dok? Nah, Apa itulah akibatnya dok? ini grafik yang sangat populer digunakan ya. Ini adalah dari suatu publikasi jurnal.
Nah, ini akhirnya kita akan hidup menjadi independen atau ketergantungan. Seperti contohnya foto di sebelah ya. Nah, ini berawal dari kehilangan massa otot tadi, terus kehilangan kekuatan otot, jadi lebih lemah. Kalau jalan-jalan di mall jadi nggak kuat lama gitu ya Pak ya. Dan aktivitas fisiknya jadi menurun. Kalau dianjurkan olahraga, wah tidak bisa. Kalau jalannya setengah jam, bisanya seperempat jam. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Terjadi juga risiko jatuh dan kehilangan kemandirian. Akhirnya kita harus dibantu. Nah, ini adalah akibat dari terjadinya sarkopenia. Artinya dok, kekuatannya kita hilang dok. Kekuatan karena ototnya mengecil, jadi kekuatan ototnya jadi Otomatis berkurang. itu dok ya. Iya, tuh. Lalu faktor apa saja dok yang bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami sarkopenia? Faktornya dok yang menyebabkan orang satu, ya pertama malas, saya tahu ya, nggak mau olahraga gitu. Tapi mungkin yang lain-lain dok. Ya, betul sekali. Bahwa ada kita kelompokkan dalam faktor dalam tubuh dan faktor di luar tubuh. Ini otot yang sehat dan ini otot yang sudah sarkopenia ya, kelihatan di sini padat, di sini berongga-rongga gitu ya Pak ya. Nah, Ya, ya. ini faktor dalam tubuh itu adalah otot menurun ini bersamaan dengan usia dan terkait dengan hormon usia gitu ya. Tapi masalah hormon di tidak usia juga ada, yaitu hormon tiroid di sini digambarkan. Kemudian ada inti sel yang rusak dan penyakit itu juga menyebabkan terjadinya sarkopenia. Faktor dari luar tubuh contohnya adalah aktivitas fisik. Jadi tidak banyak bergerak, tidak olahraga, gaya hidup yang santai, selonjoran, baringan, sangat sedikit bergerak, dan ternyata obesitas juga berkontribusi. Hal-hal lain, misalnya rawat lama, itu juga menyebabkan otot terjadi sarkopenia. Dok, menarik yang dokter bilang obesitas. Bukannya orang Ya, obesitas banyak ototnya dok? kesannya obesitas itu uh, banyak ototnya dari kontribusi intake yang banyak dan konsumsi protein yang banyak. Tetapi kalau tidak diaktifkan, ototnya tidak terstimulasi untuk membesar, gitu Pak. Jadi meskipun obesitas, meskipun uh, berat berat badannya lebih dari normal, tapi mungkin saja ototnya kecil. Kalau tidak aktif, semakin obesitas, semakin kesulitan bergerak atau semakin tidak aktif atau sebaliknya karena tidak aktif jadi terjadi obesitas. Dan selain obesitas juga terjadi yaitu sarkopenia. Jadi apa beratnya berat ya obesitas tapi ototnya kecil. Nah, ini lebih lebih bermasalah lagi karena nanti otot tubuh itu harus membawa berat yang sangat tinggi. Jadi cukup lebih berat daripada dengan otot yang besar gitu, Pak. Baik dok. Mudah-mudahan cukup jelas. Ini complicated. Berarti orang gemuk itu ototnya bisa saja kecil di dalam dok. Yang Bisa lemaknya yang saja besar ya. kecil. Iya, dan beban ke ototnya makin berat gitu. Gitu, Bagaimana Pak. dok? Bagaimana dok cara kita tahu sarkopenia atau tidak dok? Caranya Ya, dok. ya benar. Jadi uh, ada anjuran menegakkan diagnosis sarkopenia yaitu dengan mengukur kekuatan otot. Jadi kekuatan otot yang menurun, ini ada alatnya ya untuk kekuatan menggenggam. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang mempengaruhi. Kalau tangannya lagi sakit ya kekuatan menggenggamnya, atau jarinya lagi sakit ya kekuatan menggenggamnya menjadi tidak sesuai. Tapi ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain ya, misalnya DEXA, PIA. Ini biasanya di rumah sakit dilakukannya ya untuk memastikan sarkopenia. Dan sarkopenia kalau sudah masuk yang berat
itu kemampuan fisik itu sudah menurun. Ada beberapa tes, misalnya tes berjalan, tes duduk bangun, tes keseimbangan. Biasanya ini dilakukan di rumah sakit untuk menegakkan diagnosisnya, gitu Pak. Jadi kalau sudah rasanya kok jalan kok tidak kuat lagi, boleh tuh konsul ke dokter untuk menegakkan diagnosis. Baik, Dok. Bagaimana terapinya, Dok, dan pencegahan sarkopenia ini? Bagaimana pencegahnya dan terapinya kalau sudah kena? Kalau sudah kena, nah terapinya itu ada beberapa poin ya. Jadi kalau dari sebelah sini ternyata pertama olahraga, yang kedua juga olahraga gitu ya. Terus makan bergizi. Makan bergizi ini nanti uh, saya akan jelaskan lebih detail. Ternyata vitamin D juga pengaruh ya Pak ya. Jadi di orang Indonesia tuh ternyata banyak sekali yang kekurangan vitamin D atau defisiensi vitamin D. Mengapa bisa begitu? Ya karena makanan Indonesia itu tidak sangat tinggi vitamin D sehingga mencukupi kebutuhan vitamin D kita. Tetapi harus dibantu dengan paparan pajanan sinar matahari. Jadi kita harus kena sinar matahari supaya vitamin D kita jadi aktif. Nah, itu jadi vitamin D itu penting sekali. Kemudian obat-obatan, ada vasodilator, ada testosteron, ada obat-obat yang lain. Nah, ini terapinya. Karena eh, saya adalah berdiri di bidang gizi, jadi saya ingin menjelaskan lebih lengkap tentang makanan bergizi ya Pak ya. Oke, dari sisi gizi, Dok, berarti ya. Ya, jadi dari sisi gizi kita lihat bahwa ternyata tidak sesulit itu gitu ya Pak. Justru sederhana. Tapi ini yang sering dianggap saking sederhananya tuh kayaknya kok kurang fancy gitu ya Pak ya. Justru malah uh, balik berdasarkan gizi seimbang makanannya supaya terpenuhi semua zat gizi. Ini kan kelihatan ya di sini ada karbohidrat, ada sayur dan buah, ada protein dan gula, garam, minyak masih boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah sedikit ya. Nah, setelah terpenuhi semua zat gizi, bahan makanannya itu juga dianjurkan konsumsinya bervariasi. Dari penelitian yang di tahun 2018, tapi ini baru saja di-share ulang sama teman-teman saya lagi rame di Instagram, teman-teman gizi yang internasional ya. Nah, dia mempublikasikan, jadi seberapa banyak sih konsumsi protein, karena protein ini jadi penting sekali sekarang. Karena protein itu adalah bahan untuk membentuk otot. Kalau asupan protein kurang, pembentukan otot akan terganggu, tapi protein yang berlebih tidak bermanfaat. Nah, ini grafiknya nih Pak ceritanya. Jadi kalau kita mengonsumsi protein, di sini hitungannya adalah 0,5 gram per kilogram berat badan. Jadi seperti ini. Satu setengah, dua. Ternyata di angka 1,62 gram per kilogram berat badan itu manfaat optimalnya didapat. Di atas itu, artinya kalau konsumsi protein berlebihan, dikatakan tidak ada manfaat lebih. Jadi kalau 1,62 atau 1,5 lah, untuk berat badan normal, misalnya 50 kilogram, berarti cuma diperlukan 75 gram. Atau kalau 1,6 ya sekitar Dikalikan saja 80 dengan gram. 1,6 ya, Ya, 1,6 ya, Dok ya, ya. itu Misalnya maksimal berat segitu. Maksimal misalnya segitu. berat badan saya 175 cm. Itu tinggi 175. Oh, sorry. Satu Berat tinggi badan saya satu. 75 kilo, berarti Oke, 75 kali 1,5, Dok ya. 100 iya. gram kurang lebih gitu, Dok. Dengan catatan 75 kilo itu adalah berat badan normal. Jadi kalau yang teman-teman yang kebetulan obes itu tidak dihitung berdasarkan obesnya. Nah, saya berikan
beberapa contoh. Untuk optimal protein itu 1,6 gram per kilogram berat badan. Nah, kalau orang dewasa sehat 1,6, orang Indonesia itu butuhnya hanya 80 sampai 120 gram. Karena tinggi orang Indonesia kan tidak sampai 180 190 gitu, jarang gitu ya. Pada umumnya sih antara 55 sampai 75 gitu ya, atau ya sekitar gitulah untuk berat badan normal. Itu orang Indonesia butuhnya sekitar 80 sampai 120 gram Pak, protein. Ini Nah, per apa dok? Per hari, per per makan, hari betul, per hari, per per hari hari. dok ya? Iya, ini per hari butuhnya 80 sampai 120 gram. Jadi kalau yang sekali makan malam aja makannya steak 250 gram, 500 gram dok, lebih Kalau banyak dong. 500 ya, kalau 500 gram itu dapat hampir 100 gram protein kira-kira. Oke. Karena dalam bahan makanan dalam bahan makanan 50 gram itu kira-kira dapat proteinnya tuh 10 gram. Ini yang mungkin Baik. perlu saya jelaskan karena sering menyebabkan bingung gitu ya, bahwa 50 gram bahan makanan, telur, ayam, daging sapi, itu mendapatkan 10 gram protein. Itu perhitungan kasar. Jadi kalau tadi Bapak bilang apa, kalau sekali makan 500 gram steak, ya itu cukup banyak, Pak. Nah, saya kasih contoh gini. Kalau makan sehat, anjuran makan sehat, itu adalah makan teratur. Pagi, makan siang, makan malam. Di antaranya ada selingan, selingan. Selingan itu ya jangan banyak-banyak, selingan mungkin susu 1 gelas, donat 1 biji, terus misalnya buah gitu ya, karena malam kan sudah deket tidur, jadi nggak perlu kalori banyak-banyak gitu ya. Kalau selingan Lalu, Indomie Jumbo dok, kebanyakan dok. ya itu kecuali setelah makan Indomie Jumbo terus nyangkul, beda lagi ceritanya ya Pak ya. Kebanyakan Kalau dok. terus duduk, Berarti kalau selingan nggak boleh Indomie ya Jumbo dok ya. selingan Oke. itu cukup 150 kalori. Susu 1 gelas 200 cc itu sekitar 150 kalori. Gorengan 1 biji itu 200 kalori, itu cukup segitu saja untuk selingan. Nah, untuk makan itu perlu makan lengkap. Kalau kita lihat contoh dari pembahasan protein, nah bisa seperti ini Pak. Jadi sarapan pagi, misalnya telur 2 butir, dapat 20 gram protein. Kan tadi janji kita 50 gram bahan makanan sumber protein menghasilkan 10 gram protein. 10 gram. Jadi Ya. ya telur 2 butir. Tapi sarapan telur 2 butir saja tidak ideal karena telur 2 butir itu akan salah satunya mungkin akan digunakan sebagai kalori. Karena protein itu tidak untuk kalori. Protein itu untuk otot. Tadi kita kan udah janji. Protein itu sumber otot, bukan sumber kalori. Itu dari karbohidrat dan lemak. Kemudian kalau makan siangnya misalnya ayam 100 gram, dapat 20 gram. Makan malamnya eh, lauk 100 gram, dapat 20 gram. Ini kita sudah dapat 70 gram. Dan ternyata sumber 10% kita bisa dapat dari sumber karbohidrat. Karena karbohidrat itu juga menyumbangkan protein meskipun sedikit. Jadi sepanjang hari kita bisa hitung sekitar 10 gram. Pesannya apa? Pesannya adalah untuk orang dengan berat badan idealnya 50 kilo, itu makan seperti ini tuh sudah sudah optimal, udah paling banyak, sudah cukup gitu ya. Untuk yang tadi tinggi badannya 170-an, ya mungkin bisa sekitar 1,5 kalinya ini. Kan tadi kita janjian
antara 80 gram sampai 120 gram. Jadi kalau sekali makan itu makan daging 1 kilo yaitu sangat berlebihan. Kalau model-model sekarang itu bukan makan steaknya yang bukan hanya makan steak yang banyak, tapi suplemen-suplemen protein itu yang harus dibaca lagi. Karena seringkali suplemen protein untuk satu serving atau satu gelas atau satu scoopnya itu sudah 30 gram sendiri. Nah, kalau sudah makan daging ditambah suplemen protein ini bisa berlebihan gitu, Pak. Saya Ya. lanjutkan ya. Semoga ini memberikan wacana dan tidak membingungkan karena kalau sudah hitungan-hitungan gini kan rada pusing gitu ya Pak. Hmm. Nah, Tapi kita balik harus lagi. belajar dok ya, Iya, pelan-pelan harus. belajar tentang protein, karena Iya rupanya protein benar. ini yang bersangkutan dengan sarkopenia, bukan Iya karbohidrat benar. dok ya. Tidak, kita tidak bicara tentang karbohidrat Ya, malam ini dok ya. ya. Tapi karbohidrat ada kontribusinya Pak. Hmm. Kita mengonsumsi protein cukup, tidak ada karbohidrat dan lemak, protein kita akan dihancurkan menjadi energi. Jadi konsumsi protein itu akan bermanfaat kalau kita imbangi dengan konsumsi karbohidrat yang Ya, cukup seimbang gitu lah dok Pak. ya. Ya, kalau digambarkan dalam piring makan tuh seperti ini. Sepertiga adalah makanan pokok, bisa nasi, mie, bihun, roti, kentang, ubi, singkong, gitu ya. Kemudian sama banyaknya dengan makanan pokok adalah sayuran. Oh ya, catatan dulu Pak. Ini adalah piring orang dewasa sehat, bukan anak-anak. Anak-anak punya punya piring lain. Kapan-kapan ya Pak kita bicara tentang makanan anak-anak. Nah, untuk orang dewasa sehat tuh piringnya seperti ini. Tadi yang kita bahas lauk itu porsinya cuma segini, setengahnya makanan pokok. Dan buah itu juga porsinya setengahnya sayuran. Itu Pak, jadi gambarannya seperti ini. Nah, eh, jadi Baik, secara keseluruhan itu tadi saya sudah jelaskan Pak. jadi dari rangkuman Bu Dokter ini, eh, sarkopenia adalah hilang massa dan kekuatan otot. Jadi massa Betul. artinya berat, berat ototnya dok ya, Ya, jumlahnya. Betul. jumlahnya, dan kita juga kehilangan kekuatannya, hilang Iya. jumlahnya dan hilang ototnya, kekuatannya. Kedua, kesimpulannya dan rangkumannya, prosesnya tidak disadarin. Kadang-kadang orang Ya, duduk-duduk, tidak santai-santai, setahun dia santai-santai, 2 tahun nggak olahraga, makan proteinnya kurang, dok ya gitu ya. benar. Tahu ototnya sudah kecil Auto, gitu. ya sudah tiba-tiba waktu tua loh kok ototnya sudah kecil gitu. Kan tua kan beda-beda beda-beda persepsi dok. Ada orang tua 70 tahun belum tua dok. Oh, dok ototnya masih kuat, masih bisa lari, masih bisa angkat besi dan lain-lain. Ada Benar. yang sudah 55 tahun, 50 tahun sudah tidak punya kekuatan, jalan udah susah karena tadi sarkopenia. Betul dok ya? Iya, betul. Iya, betul. Jadi Karena tidak terlatih makan. dengan usia yang sama ternyata performanya udah berbeda. Tadi seperti gambar pertama itu ya, Pak ya. Betul. Ulang Yang tahun ketiga, 85 masih udah bisa dansa. ini pencegahannya meliputi makan bergizi. Yang bergizi tadi protein dok ya, ada proteinnya, ada karbonya, olahraga mutlak, dan satu lagi ternyata yang menyangkut efeknya adalah vitamin D yang sangat penting juga ya. Oh, ya. Tinggi sekali, salah satu faktor penyebab sarkopenia. Jadi teman-teman yang tidak mau kena sarkopenia atau otot mengecil atau hilang kekuatan otot harus uh, vitamin D. Testosteron. Ini Nah, ini dok. Kenapa dok ya, testosteron ini mesti ini adalah kesimpulannya dok? hormon. Ini hormon pria ya, Pak ya. Jadi hormon laki-laki. Jadi pada penurunan hormon ini massa otot juga menurun. Jadi Sekarang sudah musim terapi dengan menggunakan testosteron, tapi ini tentu saja tidak apa ya, tidak bebas
penggunaannya, tetapi harus berkonsultasi dengan dokter. Nanti dokter akan mempertimbangkan apakah bisa diberikan. Gitu, Kapan Pak. dok testosteron ini menghilang dari laki-laki dok? Perempuan Bukan tidak menghilang mengalami ya, dok. Pak. Tidak. Menurun ya, Pak. Jadi Kapan dok? dia menurun pada usia-usia yang sudah masuk kelompok-kelompok tua ya. Eh, jadi pada usia puncak dari otot itu adalah sekitar 30 tahun sampai 30 tahun ya. Kemudian setelah itu sudah mulai menurun di usia 40, 50 dan menurun sangat menurun tuh di atas usia 65. Tetapi kalau dibilang menurun bukan berarti kita harus terpuruk gitu ya, sudah nggak ada jalan lain, tapi tetap kita harus berusaha karena masih banyak aspek-aspek yang bisa kita perjuangkan selain umur dan hormon itu. Dok, pencegahannya meliputi obat. Maksudnya apa dok? Ya, ya ada obat-obat yang di apa namanya ditemukan itu berkontribusi. Tapi ini biasanya sih saya cantumkan di sini karena orang sangat takut tentang obat ya. Kalau udah dikasih obat katanya, ah saya nggak mau minum obat, nanti takut ginjalnya rusak. Padahal ada obat-obat yang justru melindungi kerusakan ginjal, gitu, Pak. Jadi obat akan ditentukan oleh dokter tergantung kasus-kasusnya, Oke, jadi gitu, ada Pak. kesimpulannya adalah ada obat yang membuat kita mencegah untuk sarkopenia. Ada beberapa obat yang akan digunakan oleh dokter untuk mengobati kasus-kasus sarkopenia. Rangkuman keempat sesuai presentasi dari dokter adalah makan bergizi. Diet gizi Ya, seimbang dengan jumlah protein tercukupi tercu- dok ya. iya benar. Sesuai dengan presentasi tadi, protein tercukupi. Tapi jangan Ya, lupa betul. karbonya juga dimakan, juga Ya, dikonsumsi untuk melengkapi keseimbangan gizi dari tubuh kita. Begitu dok, kurang lebih. betul, betul ya. Iya. Ada lagi dok yang ingin disampaikan? Eh, saya kira cukup ya. Oh, mungkin notes kalau eh, apa kesulitan dalam penghitungan tadi berapa protein dalam bentuk makanannya apa. eh, Biasanya dokter spesialis gizi klinik akan membantu uh, cara menghitungkannya dan membuat desain uh, rencana makan. Baik dok, perlu sih. Terima kasih atas presentasinya. Kita masuk pada sesi question and answer dok ya. Saya Ya langsung Pak. bacakan aja pertanyaannya sudah ada cukup banyak ini lebih dari 10 pertanyaan. Saya mulai dengan Ibu Ria. Ini ada direkam ya. Jadi presentasi ini, acara ini direkam. Jadi bagi teman-teman yang ingin minta rekamannya bisa menghubungi admin kita. Pertanyaan pertama dari Ibu Ria. Selamat malam Ibu Ria. Apa pemicu sarkopenia? Pertama. Kedua, apa tanda penderita sarkopenia? Rasanya sudah diterangkan semua tadi dok ya. Tapi cepat aja mungkin Bu Dokter menerangkan. Nutrisi apa saja yang diperlukan untuk pencegahannya? Sudah ada juga tadi. Apakah stres dapat menyebabkan sarkopenia? Nah, nomor yang terakhir ini, nomor 4 malah yang tidak ada dalam dalam presentasi Bu Dokter. Apa stres dapat menyebabkan sarkopenia? Silakan Ya, dok. Yang satu baik sampai terima tiga kasih cepat aja pertanyaan. dok, karena sudah ada. 1 sampai 3 silakan diputar rekamannya gitu ya Pak. Iya dok. Nah, jadi kalau uh, mengenai stres secara langsung tidak berpengaruh, tetapi stres yang menyebabkan jadi tidak mau makan, tidak mau beraktivitas, dan biasanya orang stres itu menghindari, maksudnya mengurung diri gitu ya. Nah, ini sangat berkontribusi. Jadi apalagi kalau pada usia tua. Pada usia tua, stres, mungkin kehilangan pasangan, mungkin apa pensiun gitu ya. Jadi terus tidak aktif gitu. Jadi nah itu bisa menyebabkan sarkopenia. Jadi kalau stres itu obatnya logika dok. Kalau saya keterangannya. Agak Kalau stres susah itu juga. kita jangan mengurung
diri, diam saja di kamar, nggak olahraga, itu kan logika saja. Kalau kita sudah stres, jangan kita kemudian makan banyak-banyak, akibatnya malah jadi obesitas, atau kita tidak makan sama sekali. Ya, Nah, itu kan benar. dok kira-kira Benar sekali. ya. Ya. Jadi ada kaitannya, tapi tidak secara langsung, tapi Ya. akibatnya yang disebabkan oleh stres tersebut dok Dan ya, ya kasus ini juga logika cukup saja. banyak Dan obatnya pada logika. perempuan. Obatnya logika. Jalankan hidup dengan baik saja ya. Jangan terlalu termakan dengan stres. Saya lanjut Ya. Pak Bu Jadi Dokter. sebenarnya gini Pak, saya ingin tambahkan. Sebenarnya dokter yang menangani urusan-urusan stres itu kan sudah ada ya. Jadi kalau memang tidak bisa mengatasi sendiri, sebaiknya memang berkonsultasi dengan dokter. Ya, supaya Baik dok. dapat bantuan profesional. Terima kasih nasihat dok. Saya masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Robi Abdul Kadir. Banyak ancaman kesehatan di usia tua datang dengan cara senyap. Tadi sudah disampaikan. Tanpa gejala jelas hingga akhirnya terasa terlambat. Mengapa nutrisi berperan penting dalam mencegah penyakit degeneratif dan bagaimana protein membantu menjaga masa otot lansia? Tadi juga sudah ada Iya, dok ya, tapi mungkin ulang iya sedikit aja benar. dok. Makan sehat untuk orang dewasa sehat adalah gizi seimbang. Dengan komposisi tadi sudah ada. Nah, dengan tubuh kita sehat, kita penyakit-penyakit juga kita, sehingga di waktu usia tua itu masih baik keadaannya gitu Pak. Gitu ya Pak Robi, semoga bisa terjawab Baik pertanyaannya. dok, terima kasih. Saya masuk ke pertanyaan nomor 3 dari Ibu Aprilia Melinda. Dalam hubungan antara kalsium, vitamin D, dan pencegahan osteoporosis tulang rapuh sering datang diam-diam, bagaimana kombinasi nutrisi ini bisa menjaga kepadatan tulang lansia agar tetap aktif dan mati? Nah, ini tulang dong. Ya Kaitannya benar. ada. Jadi Ada memang kaitannya. ya baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang terkait Pak. Pada orang yang sarkopenia, osteoporosisnya juga ternyata tinggi. Jadi memang dan itu bersamaan dengan usia yang bertambah ya. Jadi memang dianjurkan untuk makan sehat sebagai dasar dari kesehatan. Nah, untuk apa kombinasi nutrisi, anjuran makannya adalah bervariasi. Jadi seperti komposisi tadi yang di piring, tapi konsumsinya bisa bervariasi. Misalnya makan tidak harus makanan pokoknya tuh nasi, bisa ubi, bisa singkong gitu ya. Dan sebenarnya tidak perlu makan itu harus uh, sesuai dengan tradisi. Misalnya kalau uh, apa kalau ayam itu cocoknya pakai nasi. Ya tidak harus begitu. Ayam juga boleh dikonsumsi dengan roti gitu, tapi uh, dengan apa porsi-porsi yang sesuai dengan anjuran tadi. Semoga bisa kasus-kasus yang sudah serius, dokter sudah menentukan kondisi, biasanya dokter akan memberikan advice atau obat atau suplemen. Semoga terjawab ya pertanyaannya ya, Bu Aprilia. Baik, dok. Kita lanjutkan pertanyaan berikut, dok ya. Ini pertanyaannya cukup menarik dari Bapak Vin Kurnia. Sarkopenia berkaitan dengan penurunan massa otot dan kekuatan otot. Untuk mencegah sarkopenia berdasarkan BIA. Saya nggak tahu Iya, apa ini BIA, tapi bioimpedance Bu Dokter mungkin analysis. tahu ya. Iya, pengukuran. Berapa persentage skeletal muscle mass dan body fat yang ideal bagi perempuan dan laki-laki? Ya, memang terima kasih pertanyaannya. Satu pertanyaan aja ya, Pak ya. Ada dua, tapi Ibu Oh, Dokter jawab yang ini dulu. baik. Bagus, Jadi pertanyaan gini, bagus. ya, jadi ada alat ukur yang namanya BIA atau BIA atau bioimpedance analyzer. Ini untuk mengukur komposisi tubuh. Jadi pada ukuran-ukuran tersebut, pada alat tersebut
ada yang bisa keluar lemak, persen lemak saja, lemak dan otot, persen cairan itu bisa. Tapi akan lebih mudah jika kita mengukur lemak. Jadi kita akan tahu bahwa karena gini, meskipun ototnya cukup, kalau lemaknya kelebihan juga lemaknya harus dibuang. Jadi pertama, dan orang sekarang itu cenderung lemaknya itu banyak banget. Jadi memang ada ukuran-ukurannya. Nah, jadi memang sebaiknya nanti kapan akan saya share karena itu persen-persennya itu sangat sangat detail ya Pak ya. Memang harus diukur supaya kita tahu apakah otot kita cukup, apakah lemak kita kelebihan atau tidak, dan ada perhitungan cairannya juga. Dan ini sangat tricky, biasanya dokter akan membaca dengan detail, Pak. Gitu, Pak. Mudah-mudahan jelas Pak Vin ya, Ya, karena sangat ilmiah nih pertanyaannya tadi. ya. Jadi kadar-kadarnya itu ada ini, ada ukuran-ukurannya. Baik, pertanyaan kedua, bagaimana prevalensi sarkopenia di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia berdasarkan pola makan dan konsumsi protein per kapita terkait penurunan protein harian apabila tidak sanggup dipenuhi dari makanan sehari-hari? Apakah diperkenankan konsumsi susu berdampingan pendamping makanan? Apabila diperkenankan, apakah satu hari cukup satu porsi gelas saja atau satu hari dua porsi atau dua gelas susu? Baik, pertanyaannya sangat ini ya, apa namanya, sangat detail ya. Detail. Ya, mungkin memang ada terkait dengan. Baik, jadi prevalensi sarkopenia di Indonesia saya tidak mendapatkan angkanya, saya nggak punya angkanya. Tetapi uh, saat ini memang meningkat beriringan dengan populasi Indonesia itu overweight obesity. Terus sedentary atau semakin santai itu menyebabkan masa otot menjadi menurun. Nah, ini tapi gambarannya dibandingkan dengan negara-negara saya tidak punya datanya. Mungkin ada datanya tapi saya belum sempat. Nah, untuk uh, protein konsumsi harian tadi saya sudah contohkan ya bahwa untuk yang uh, berat badannya berat badan berat badannya kira-kira 50 kilo, anjurannya 80 gram. Untuk yang lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau tidak bisa terpenuhi, memang dianjurkan mendapatkan dari suplemen atau makanan pengganti. Bisa susu yang tinggi protein, bisa makanan-makanan yang tinggi protein. Sekarang banyak suplemen-suplemen dalam bentuk tidak hanya susu, tapi dalam bentuk makanan yang tinggi protein. Itu bisa. Mengenai berapa jumlahnya tergantung berapa yang dikonsumsi. Oh ya, suplemen protein juga ada yang bentuknya bubuk ya. Jadi bubuk yang eh, bukan dibikin seperti susu, tapi bubuk dicemplungkan, dimasukkan, diadus, atau misalnya sup gitu, atau misalnya makanan-makanan gitu dimasukkan. Ada lagi yang bentuknya adalah cair, gitu ya. Jadi seperti bentuknya bening, tinggal dicampurkan ke dalam makanan. Ingat saya kita pernah membahas Betul, ini ya Pak dok. ya, pada waktu webinar yang cukup lama. Jadi kalau berapa yang dianjurkan dikonsumsi tergantung berapa yang bisa dikonsumsi oleh pasien. Nah, tinggal tambahannya itu dengan suplemen. Semoga ini menjawab pertanyaannya ya. Memang sih saya tidak bisa menjawab detil per detil karena ini kasusnya sangat individual. Tapi maksud jawaban saya itu bisa gitu bisa
menggunakan suplemen itu bisa. Sangat jelas dok menurut saya. Itu Pak Mudah-mudahan Pak Vin Kurnia Afif. jelas mengenai apa yang diterangkan oleh Bu Dokter. Pertanyaan nomor 5 dok dari Ibu Inge. Bagi bagi yang sudah kena sarkopenia, apakah bisa sembuh kembali dengan latihan olahraga dok? Nah, ini pertanyaan yang sangat aplikatif ya. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Yang sudah kena sarkopenia, eh, ototnya masih bisa, apalagi di bawah usia 30 tahun ya. Kalau sudah di lebih tidak bisa sembuh, tapi bisa kita cegah untuk tidak lebih buruk keadaannya. Mungkin membaik, tapi uh, masih bisa membaik, tapi tidak berarti kembali apa namanya jadi Membaik, normal gitu ya Pak ya. membaik bisa Belum dok, terjawab ya tapi pertanyaan. signifikan tidak mungkin itu. Membaik bisa, tapi saya tidak tahu seberapa baiknya. Karena harus Signifikan sekali. usahanya, ya harus harus olahraga. Kalau sudah sarkopenia, karena kalau sudah sarkopenia itu untuk beraktivitas itu kan sudah sulit. Nah, maukah benar-benar berjuang untuk olahraga dengan kasus-kasus begitu? Ada yang mau, ada yang pasien saya ada yang bahkan agak lucu ceritanya. Uh, saya waktu dianjurkan olahraga, dok, saya tuh nggak mau olahraga, tapi saya bilang saya olahraga. Terus saya berpikir-pikir, kenapa saya membohongi dokter ya? Sudahlah saya olahraga. Nah, setelah olahraga 1-2 minggu, ternyata saya itu jalan menjadi lebih stabil. Jadi apa? Saya ternyata mendapat manfaatnya. Jadi saya tidak perlu bohong, saya olahraga. Saya sekarang nggak usah disuruh saya olahraga. Jadi memang harus seperti itu, harus ada kemauan untuk melaksanakan. Baik Gitu Pak. dok. Semoga terjawab pertanyaannya ya. Tadi yang dokter sampaikan sangat betul mengenai kalau kita sudah berumur dok ya. Saya contohnya dok, saya ini suka binaraga waktu muda. Waktu muda, waktu 40 tahun lebih, olahraga sebentar, 1-2 bulan, 3 bulan, wah langsung gede badannya. Sekarang umur saya 65 dok ya. Tiap hari angkat besi nggak gede-gede dok. Ya. Begini-begini aja, hanya maintain aja bisanya. Hanya 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 bisa menjaga size otot saya, tidak bisa membesarkan otot. Itu jadi dokter tepat apa yang dokter sampaikan. Terima Nah, kasih. Pak Gusal bisa memanfaatkan testosteron. Tapi tentu saja dengan catatan, banyak catatannya. Dengan pemeriksaan, bla bla bla, dengan monitoring dan lain-lain. Ya Oh, ini saya contoh saja. baik dok. Belum terpikirkan oleh saya untuk testosteron suntik dok. Baik. Em, Pertanyaan dari Ibu Rika Fitriai. Pertanyaan, konstipasi sering dianggap sepele, padahal bisa mengganggu kesulitan kualitas hidup dalam peran serat dan sayur, buah dan biji-bijian dan menjaga sistem pencernaan lansia. Bagaimana pola makan bisa membantu menjaga kesehatan dan adakah peran omega 3 dalam menjaga fungsi otak di usia lanjut? Wah, ini kaitannya lain pertanyaannya, Dok. Tapi mungkin dokter bisa menjawab, Dok. Baik, bagaimanapun juga saya mengucapkan terima kasih sudah berminat mengirimkan pertanyaan ya. Jadi, jadi konstipasi itu memang terjadi kalau konsumsi sayur itu kurang. Ya. Konsumsi buah, buah itu seratnya lebih sedikit dari sayur. Dan buah itu tidak dianjurkan konsumsinya banyak karena juga mengandung gula dan pol. Jadi untuk mencegah dan cukup minum karena kalau tidak cukup minum bisa terjadi konstipasi meskipun apa ya fesesnya itu ada dan terbentuk tapi uh, sulit untuk dikeluarkan. Nah,
Untuk makanan untuk kesehatan jantung, saya itu kayak apa rasanya kita juga pernah membahas ya Pak ya. Tapi nanti kapan-kapan Oke, kita bahas pernah. lagi ya mengenai jantung ya dan eh, supaya nanti supaya bisa lebih detail mengenai kesehatan jantung. Dan kalau omega 3 itu memang ada anjuran untuk beberapa penyakit, misalnya jantung, dan fungsi otak juga, tetapi tidak semua orang dianjurkan mengkonsumsi suplemen. Kalau kita bicara peran omega 3 di dalam makanan memang sangat penting dan sangat berkontribusi, tapi untuk suplemen itu tidak semua orang dianjurkan konsumsi omega 3. WHO punya pedoman-pedomannya. Kapan-kapan kita bahas itu, Pak. Semoga terjawab ya, Bu Rika. Bu Rika, Rika. Itu, Pak. Baik, Dok. Coba kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eviana. Apakah orang usia muda bisa terkena sarkopenia? Dan apakah orang yang telah kena sarkopenia bisa sembuh total? Kalau bisa sembuh, bisa masih muda, Bisa. Dok. Tadi orang muda bisa kena. Bisa. Orang yang kurang Itu dia, Dok. gizi, orang yang konsumsi makannya tidak sehat, tidak cukup kalori dan protein, tidak beraktivitas fisik dengan baik, ya bisa terkena sarkopenia. Tadi, Dok. Orang muda stres, mengurung diri, tidak olahraga, tidak makan, tidak apa. Orang orang muda sekarang nggak usah stres, Pak. Mereka mengurung diri eh, karena main game. Di dalam jadi kamar. apa namanya? Penyakit senyap. Oke, saya lanjut ke timbul pada masa remaja yang kurang olahraga, kekurangan protein atau lainnya. Mohon saran, Dok. Ya, Bisa disebabkan karena sakit yang lama dan tidur di ranjang terus tanpa gerak. iya. Ya, betul itu semua. Iya, terima kasih pertanyaannya ya, Dokter Megawati. Ini sahabat Sama kita ya. ya, jawab sahabat webinar. Jadi iya bisa, Dok. Mungkin eh, maksudnya Dokter Megawati ini kayaknya, aduh, kok orang muda kok bisa kena gitu ya. Mungkin ketemu pasiennya ragu-ragu untuk ini apa namanya eh, mendiagnosis gitu. Rasanya, aduh orang muda kok diagnosis sarkopenia. Tapi iya, memang begitu. Dan datanya ada bahwa kasus-kasus remaja itu juga bisa terkena sarkopenia. Baik, Dok. Itu dong. Ya, ini yang dokter tanyakan itu semua jawabannya iya. Iya. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 9 dari Ibu Hana. Ibu Hana tadi sudah WhatsApp lagi, sudah Pak, pertanyaan saya tolong dibaca katanya. Bu Hana, halo. Saya bacakan pertanyaannya ya. Baik. Bagaimana atasi sarkopenia pada pasien autoimun IBD? Pertama. Kedua, latihan serta aktivitas apa yang disarankan bagi pasien sarkopenia maksudnya. Ketiga, bagaimana menyiasati agar pasien sarkopenia akibat kanker maksudnya, eh, akibat kanker untuk mau disarankan untuk makan. Itu tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Tiga pertanyaan. Singkat. Jadi untuk pasien autoimun IBD, kita memang harus eh, apa membuatkan meal plan atau rencana makan yang sangat baik. Dan autoimunnya satu bisa diobatin. Ada dokter spesialisnya untuk autoimun. Yang kedua, makanan-makanan yang terkait dengan autoimun. Ini bisa dilakukan pemeriksaan apa namanya imunologi. Kemudian sebagai dokter spesialis gizi dan di Nutri Health Indonesia itu ada timnya, timnya ya Bu Hana ya, bahwa timnya adalah dokter spesialis gizi dan ahli gizi. Ahli gizi adalah ahli makanan.
dokter spesialis gizi ini yang akan mengevaluasi, ya seperti dokter, kalau dokter itu obatnya pil semua, kalau dokter gizi itu obatnya basicnya adalah makanan, makanan, suplemen, perencanaan makan, kemudian baru obat, gitu ya urut-urutannya kalau dokter spesialis gizi. Nah itu pilihkan makanan pengganti yang bisa menggantikan, misalnya autoimun tidak bisa mengonsumsi makanan tertentu, apakah pengganti-penggantinya, nah itu bisa misalnya tidak tahan dengan susu misalnya gitu ya. Uh, ya itu nanti kita akan carikan alternatif yang bukan susu misalnya. Kemudian olahraga untuk membentuk otot adalah olahraga misalnya angkat beban gitu ya, besi boleh nggak besi boleh. Oh dulu kan besi ya, sekarang kan nggak. Angkat beban, terus misalnya push up gitu ya. Jadi ngejim itu loh, Bu ya. Beda dengan jalan kaki. Kalau jalan kaki itu jalan kaki lama itu um, lebih membuang lemak. Jalan kaki, jalan cepat lama itu sekitar 30 menit. Nah, itu lebih membuang lemak. Tetapi kalau untuk yang exercise yang di gym itu lebih membentuk otot. Nah, itu jenis olahraganya. Mungkin oh ya untuk diketahui bahwa sebetulnya dokter spesialis olahraga, kedokteran olahraga itu sudah ada ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya mengenai cancer. Nah, ini agak berat karena uh, informasi mengenai gizi pada pasien-pasien cancer itu memang sebenarnya uh, uh, gini, terlalu banyak informasi yang bukan dari dokter berseliweran di komunitas, di media yang sebetulnya malah tidak menguntungkan pasien cancer. Saya akan sharing saya punya pasien yang dianjurkan untuk makan sehat itu susah banget. Karena apa? Dalam pemahamannya, pengetahuannya, pokoknya pikirannya itu tidak memenuhi kebutuhannya. Jadi perlu edukasi berulang-ulang untuk membuat PD bahwa makanan untuk kesehatannya gitu. Jadi memang ini agak agak berat yang ketiga ini. Nah, dan kalau cancer yang makanan sehat hanya makanan-makanan yang uh, kalorinya yang kurang, proteinnya kurang, ya ini pasti akan masuk ke keadaan sarkopenia. Baik, Dok. Rasanya Ya. cukup jelas sekali keterangan Dok. Mungkin agak cepat sedikit ke pertanyaan nomor 10, Nurul Susanti. Mempengaruhi masa otot. Apa diambil untuk menjaga keseimbangan hormon ini? Apa hubungan antara kerusakan mitokondria dan melemahnya Iya. otot? Jadi kalau mengenai hormon itu uh, apa yang harus dilakukan ya ini mesti berkonsultasi tatap muka dengan dokter ya. Nanti dokter akan menentukan melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan mengenai mitokondria itu tempat terjadinya metabolisme rantai pernafasan di dalam sel. Jadi kalau dia rusak, ya uh, metabolismenya menjadi terganggu. Jadi uh, produksi energi untuk otot itu juga menjadi sangat kurang gitu ya. Jadi memang uh, itu yang terjadi pada tubuh. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Dok. Cukup singkat dan jelas, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Stefani. Tolong diemfasis
asupan protein dengan pasien pengidap sakit ginjal? Nah, ini sangat tricky. Terima kasih pertanyaannya, Ibu Stefani. Jadi, pada Singkat dan penyakit ruwet. ginjal, karena kalau sudah seperti ini memang ruwet. Jadi Singkat kalau dan ruwet ya. tapi ini ditemukan pada pasien dan ini jadi orang yang men, sudah didiagnosis gagal ginjal tahap yang cukup lanjut itu anjuran konsumsi proteinnya tuh sangat dibatasi dan batasi tentu saja akan berat untuk membentukan otot yang uh, uh, untuk memang kalau sudah kita prioritaskan Sembuh. kesehatan ginjalnya supaya kalau sudah tahap itu dikatakan sembuh itu rasanya tidak ya Pak ya. Jadi memang harus kanan kan tidak menyebabkan kerusakan ginjal lebih cepat gitu Pak bahasanya ya. Jadi konsumsi proteinnya tidak boleh tinggi. Jadi istilahnya prioritas Bahkan dok ya. anjurannya cuma 0. Prioritas dulu berarti. Ginjalnya dulu yang Iya. prioritas itu. Betul Jadi dok ya. ya ya bahkan kalau pada gagal ginjal stadium sekian-sekian anjurannya hanya mengkonsumsi protein 0,8 gram per kilogram berat badan. Tadi kan kalau pada orang untuk optimal pembentukan otot, kalau ini hanya boleh 0,8 sampai 1 Jadi gram. Jadi setengahnya. tidak boleh Setengahnya lebih jadi. dari itu. Ya, tidak tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi memang ini jadi ini memang harus kalau yang seperti ini harus konsultasi ya, untuk Iya lebih dok. ini Ini namanya lebih sudah tepatnya komplikasi. Sudah komplikasi sudah dok lebih namanya ya. ini mungkin bahasanya bukan komunikasi ya. Baik, semoga bisa terjawab pertanyaan. Baik dok. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Dari Bapak Ibu Husmiani. Berapa dosis suplemen vitamin D pada pasien sarkopenia? Berapa dosisnya, Uh, dok? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau suplementasi vitamin D itu bukan pada pasien sarkopenia, tapi kita mensuplementasi berapa kadar vitamin D yang ada di tubuh. Nah itu ada standar-standarnya bahwa kekurangan vitamin D, uh, kekurangan sekian, suplemennya harus sekian, itu sudah ada protokolnya atau ada SOP-nya yang harus kita taati. Jadi nggak boleh semau-maunya sendiri. Gitu. Jadi Tapi uh, mesti dok ya. ya, Vitamin D untuk vitamin D. peragian baru dari situ diambil kesimpulan berapa vitamin D yang harus diambil dok ya. Ya, Kurang berapa lebih yang seperti harus itu dok ya. diberikan suplemennya. Iya, ini. Baik, pertanyaan terakhir dok ya dari Ibu Ellen Cahyadi. Terapi nutrisi seperti apa yang tepat bagi lansia susah makan untuk mencegah sarkopenia dok? Nah, pertanyaan simpel tapi susah. Iya, Implementasinya susah nih dok. iya. Jadi kalau ini Pak, saya terima kasih pertanyaan Bu Ellen Cahyadi ya. Bu Ellen Cahyadi ini keluarga dari pasien saya Pak. Jadi kalau tidak salah ya, rasanya iya. Jadi gini, kalau kalau kita bicara pasien susah makan atau kesulitan, itu ada tahapannya. Kalau tidak bisa makan padat, boleh makan lunak. Kalau tidak bisa makan lunak, tapi tentu saja dengan perencanaan kandungan gizi bla 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 sesuai. Nah, kalau lunak tidak bisa, bisa mundur lagi ke makan cair. Di jus Nah, dok gitu ya. kalau makan cair, eh, kalau zaman sekarang bukan jus Pak, sudah ada produk-produk komersial yang Bubur memang gitu ya. kompos. Bukan Pak, boleh 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 bubur. Tapi sekarang ini sudah ada makanan cair yang memang dengan kandungan-kandungan yang sesuai dengan kebutuhan.
Contohnya produk yang Bapak iklankan yang sedang ada di iklan hari ini. Nah, itu adalah salah satu contoh produk komersial yang bisa kita manfaatkan kandungannya. Itu bentuknya adalah cair seperti susu. Nah, kalau itu tidak bisa dikonsumsi secara diminum, namanya namanya adalah eh, bahasa bahasa apa medisnya itu adalah suplemen nutrisi oral atau oral nutritional supplement, yaitu susu obat. Kalau itu tidak bisa dikonsumsi, tahap selanjutnya harus dimasukkan lewat selang. Jadi dipasang selang, biasanya dari hidung ke lambung langsung nanti, jadi diberikan karena kesulitan untuk mengonsumsinya. Kalau itu tidak berhasil juga, tahap terakhir adalah diberikan infus nutrisi. Nah, itu lebih complicated lagi. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Ya, Ellen. baik dok. Gitu, Pak. Tapi intinya zaman sekarang kita beruntung dok ya, banyak sekali produk-produk Ya, suplemen untuk orang yang sakit ya, orang yang atau membutuhkan cara seperti itu. Tapi jangan jangan orang sehat kemudian minum melulu yang apa namanya suplemen terus dok ya. Dari makanan sehari-hari segi seimbang sudah cukup juga dok ya. Baik dok, kita sudah pada jawab pertanyaan terakhir. Terima kasih dok atas keterangannya semua. Mudah-mudahan ya, semua pemirsa teman-teman puas dengan apa yang disampaikan oleh Dokter Lucy malam ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dok. ya. Saya Oke, juga mengucapkan terima kasih untuk kesempatan berbagi di malam hari ini. Terima kasih baik Dokter dok. Lucy. Terima kasih Ya Pak Pak Monang Bye-bye. ya. Baik, sama-sama Pak Monang. Terima Ya, kasih sudah hadir. terima kasih. Saya perlu sampaikan bahwa acara Dr. Lucy and Friends ini kita akan kita adakan rutin setiap 2 bulan sekali. Untuk kebetulan bulan 2 bulan berikutnya adalah tanggal 29 Oktober, bukan hari Jumat karena kebetulan saya sudah keluar negeri hari Jumat itu berangkat ke Korea bulan Oktober, jadi akibatnya kita mundur 2 hari menjadi tanggal 29 Oktober, tanggal hari Rabu jam sama. Kita akan membahas tips makan manis untuk diabetes. Nah, bagaimana nih kita penderita-penderita diabetes bisa mengkonsumsi makanan yang manis? Banyak orang bilang tidak boleh makan manis. Aduh, menderita banget nih nggak boleh makan sama sekali manis ya. Jadi ada tips bagaimana makan manis karena ini kebetulan berkaitan dengan hari diabetes dok ya, kalau nggak salah ya. Saya kurang paham tuh. Tapi itu tanggalnya dicatat Rabu 29 Oktober 2025. Tips makan manis untuk diabetes. Kita sampai pada pemberian hadiah untuk pemenang penanya 10 Door orang prize ya. penanya ya. Ini ada Ibu Ria, Bapak Robi Abdul Kadir, Ibu Aprilia Malinda, Ibu Vin Kurnia, Ibu Inge, Ibu Ripka, Ibu Eviana, Dr. Megawati, Ibu Hana, dan Ibu Nurul mendapatkan tadi hadiah yang sudah disampaikan oleh sponsor kita, yaitu susu Peptisol, voucher konsultasi gratis untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang menang, voucher diskon 25% pemeriksaan laboratorium di Pramita Lab ya, laboratorium. Silakan mencatat ini di foto tadi balik dong, itu di foto ini eh, nomor untuk admin 0812117551 untuk mengklaim hadiahnya. Jangan lupa itu dicatat nomornya ya. Kemudian sedikit informasi mengenai Nutri Health Indonesia. Nutri Health Indonesia adalah sebuah perusahaan yang menjalankan program-program untuk konsultasi nutrisi untuk orang-orang penderita diabetes atau penderita kanker atau penderita macam-macam penyakit. Ada juga program untuk si nutrition management, ibu-ibu yang hamil, bagaimana supaya anak kita sehat, makan yang benar, supaya kita tetap anaknya lahir dengan baik, normal, dan baik sekali buat kita. Itulah Nutri Health Indonesia. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Nutri Health Indonesia, silakan menghubungi admin kita kembali 8175551. Itu adalah mengenai Nutri Health Indonesia. Informasi lebih lanjut menghubungi oke, kita sudah sampai pada penghujung acara kita.
Ini adalah Nutri Health Indonesia, Instagram, TikTok, YouTube bisa dibuka semuanya, banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari dari sana sebagai bahan untuk menjaga kesehatan kita. Untuk itu saya sampaikan selamat malam dan sampai berjumpa lagi pada tanggal 29 Oktober 2025. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Gosal, terima kasih Selamat teman-teman yang malam, ada terima di sini. kasih. Selamat Terima kasih. malam. Selamat malam Pak Gosa. Terima kasih, Selamat selamat malam Dr. malam. Lutfi. Selamat beristirahat semuanya. Ibu Ibu Mega, Dokter Mega, Dokter Frida, dan teman-teman yang lainnya. Dr. Lutfi, Pak Gosal. Satu kali periksa, seumur hidup rasakan manfaatnya. Nutrigenetik, pemeriksaan yang dapat membantu Anda untuk mengetahui pola makan, diet, dan olahraga yang sesuai berdasarkan profil genetik Anda. Bersifat personal yang artinya setiap individu memiliki pola yang berbeda sesuai variasi genetik. Terdapat 112 gen marker dari 14 panel kesehatan. Terdapat juga panel Women's Health khusus untuk wanita. Dengan adanya 112 gen marker ini, sahabat Pramita dapat mengetahui secara detail dan mengenal lebih dalam terkait genetik Anda untuk menemukan pola hidup yang tepat. Kami membantu Anda untuk mencapai resolusi sehat dengan diet, olahraga, dan pencegahan risiko penyakit yang terpersonalisasi untuk Anda. Dapat dilakukan di semua usia melalui Nutrigenetik. Bersama Pramita, rencanakan hidup sehat dengan cara yang cerdas. Kunjungi Pramita terdekat di kota Anda atau menghubungi Sapa Pramita. Download aplikasi Pramita Mobile di Play Store dan juga App Store. Yuk, tunggu apa lagi? Hidup sehat, masa depan bahagia bersama Pramita.
Satu kali periksa, seumur hidup rasakan manfaatnya. Nutrigenetik, pemeriksaan yang dapat membantu Anda untuk mengetahui pola makan, diet, dan olahraga yang sesuai berdasarkan profil genetik Anda. Bersifat personal yang artinya setiap individu memiliki pola yang berbeda sesuai variasi genetik. Terdapat 112 gen marker dari 14 panel kesehatan. Terdapat juga panel Women's Health khusus untuk wanita. Dengan adanya 112 gen marker ini, sahabat Pramita dapat mengetahui secara detail dan mengenal lebih dalam terkait genetik Anda untuk menemukan pola hidup yang tepat. Kami membantu Anda untuk mencapai resolusi sehat dengan diet, olahraga, dan pencegahan risiko penyakit yang terpersonalisasi untuk Anda. Dapat dilakukan di semua usia melalui Nutrigenetik. Bersama Pramita, rencanakan hidup sehat dengan cara yang cerdas. Kunjungi Pramita terdekat di kota Anda atau menghubungi Sapa Pramita. Download aplikasi Pramita Mobile di Play Store dan juga App Store. Yuk, tunggu apa lagi? Hidup sehat, masa depan bahagia bersama Pramita.